Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Rotunima, NIM 181050111054 dari kelas A, mahasiswi Fakultas Farmasi Universitas Wahid Hasim Semarang. Baik, saya di sini ingin mempresentasikan sebuah review jurnal yang berjudul Evaluasi Aspek Pengujian Tablet. Pada review kali ini, saya mengambil jurnal internasional yang berjudul Formulation and Evaluation of Fast Dissolving Tablets of Paracetamol Using Osimum Bacillium St. as Super Disintegrant. Dalam jurnal ini, tablet dijelaskan bahwa dia itu berbentuk sediaan padat oral yang dapat diatur sendiri dengan mudah dan stabil di antara berbagai bentuk sediaan. Oleh karena itu, dosis yang akurat dapat diberikan secara efektif. Tablet yang cepat larut itu dirancang untuk meningkatkan ketersediaan hayati obat yang sulit larut. Pada jurnal ini, paracetamol digunakan sebagai obat model dalam formulasi. Kita tahu bahwa paracetamol itu adalah obat antipiretik dan analgesik yang banyak diresepkan untuk semua kelompok umur. Pada jurnal ini dilakukan aspek pengujian sediaan tablet dengan berbagai pengujian, yaitu ada kekerasan tablet. Di sini kekerasan tablet itu ditentukan dengan menggunakan penguji kekerasan Pfizer, yaitu dengan cara 10 tablet dipilih secara acak dari setiap formulasi dan ditentukan kekerasan yang sama. Kemudian hasilnya ini dinyatakan dalam nilai rata-rata. Dan dalam jurnal ini kekerasan dinyatakan dengan berbeda, yaitu antara 3,70 kurang lebih 0,18 sampai 3,99 kurang lebih 0,18 kg per cm kubik. Ini menunjukkan kekuatan mekanik cukup baik, di mana dia tidak masuk dari rentang 4,8 kg yang sesuai dengan yang ditentukan. Untuk pengujian kerapuhan tablet ini ditentukan dengan menggunakan alat uji kerapuhan, yaitu dengan Roche Friabilator, yaitu dengan cara sekitar 6 tablet itu dihitung berat awalnya, kemudian dipindahkan ke Friabilator Roche, kemudian peralatan itu dioperasikan pada 25 rpm selama 4 menit atau 100 putaran. Kemudian tablet yang sudah dioperasikan itu ditimbang lagi, yaitu dengan disebut ini bobot akhir. Kemudian dipresentasikan kerapuhannya dihitung dengan rumus kerapuhan, yaitu bobot awal dikurangi bobot akhir dibagi bobot awal dikali 100. Kerapuhan yang diperoleh dalam uji ini yaitu 0,81% untuk semua formulasi. Hal ini merupakan indikasi ketahanan mekanisme tablet, yaitu menunjukkan kurang baik, di mana hasil yang diperoleh itu lebih dari 0,8%. Untuk uji variasi tablet berat, yaitu diambil dengan cara 20 tablet ini dipilih secara acak dari setiap formulasi dan rata-ratanya ditentukan. Kemudian tablet individu ditimbang dan individu itu dibandingkan dengan berat rata-rata. Kemudian hasil yang diperoleh dari variasi berat tablet itu berada pada kisaran kurang lebih 7,5% sesuai dengan spesifikasi farmakope yang baik itu dia menunjukkan bahwa hasilnya yaitu baik. Bisa dilihat dari tablet berikut. Kemudian untuk kandungan zat aktif tablet yaitu dilakukan dengan cara mengambil sampel, yaitu berjumlah 20 tablet, kemudian digerus dan diekstraksi untuk ditarik senyawa aktifnya. Selanjutnya dilakukan analisis yang sesuai dengan monografi yang tertera dalam farmakope ini, misalnya ada KLT, HPLC, GR atau IR. Kemudian itu dibandingkan dengan bahan baku pembanding yang sesuai. Kemudian kandungan obat yang ditemukan itu dalam jurnal tersebut di antara 99,1 kurang lebih 0,02 hingga 99,8 kurang lebih 0,01%. Hasil ini menunjukkan tablet pada rentang yang spesifik, jadi sudah memenuhi persyaratan. Untuk uji waktu hancur secara in vitro, pada jurnal ini dilakukan dengan cara tablet diambil dan dimasukkan ke dalam setiap tabung alat disintegrasi. Kemudian rak tablet disintegrasi itu ditempatkan ke dalam gelas kimia yang berisi 1 liter. Maksudnya
gelas kimia 1 liter yang berisi 900 ml air suling, dan waktu hancurnya itu dicatat pada 37 kurang lebih 2 derajat Celcius. Hasil dari uji waktu hancur secara in situ ini ditemukan antara 18 kurang lebih 0,01 hingga 196 kurang lebih 0,03. Sehingga uji waktu hancurnya ini kurang baik karena waktu yang diperoleh waktu hancur itu lebih dari 15 menit. Untuk uji disolusi tablet di sini dilakukan dengan cara absorbansi larutan, yaitu dengan diukur pada 249 nanometer menggunakan yaitu spektrometer UV dengan buffer fosfat dengan pH 7,2 sebagai bangkonya. Kemudian nilai-nilai itu ditunjukkan dengan grafik, di mana grafik ini disolusi diplot dengan mengambil absorbansi pada sumbu Y dan konsentrasi pada sumbu X. Dan presentasi pelepasan obat yang ditemukan yaitu di antara dari 80,2 sampai 99,6. Hasil ini tidak memenuhi yang dipersyaratkan dalam Farmakopeia Indonesia edisi 5 karena sampel tablet ini berbentuk tablet tidak bersalut dengan persyaratan dalam waktu 30 menit harus larut tidak kurang dari 80%, dan yang diperoleh yaitu 80 sampai 90, berarti tablet ini tidak memenuhi persyaratan untuk uji disolusi tablet. Bisa dilihat pada tabel berikut. Dan dari review jurnal ini dapat disimpulkan bahwa dari hasil penelitian, hasil yang diperoleh dari sediaan tablet paracetamol yaitu kurang stabil karena ada beberapa pengujian tablet yang tidak memenuhi persyaratan. Baik, terima kasih sudah mendengarkan presentasi dari saya. Cukup sekian, dan saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.